told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay. Halo, assalamualaikum, kembali lagi channel Hobi Gunpla. Dan di video kali ini kita akan ngebahas satu buah kit yang lagi hype banget, yaitu MGIX Strike Freedom dari Shunshin model. Baik, untuk teman-teman jangan lupa like dulu videonya dan share ke teman-teman kalian juga, supaya teman-teman kalian bisa keracunan Gunpla seperti kalian juga. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas MGIX Strike Freedom Gundam. Jadi Shunshin model ini adalah brand baru di dunia bootleg, tapi dia langsung nge-copy MGIX Strike Freedom, yang dimana harga dari MGIX Strike Freedom original Bandai itu sekarang harganya sangat tinggi sekali. Lalu Shunshin model mengcopy dan menjual dengan harga di kisaran 800 ribuan aja. Sedangkan untuk harga MGIX original Bandai itu dibanderol di atas 2 jutaan. Nah, buat kita-kita yang belum kebeli MGIX originalnya Bandai, sekarang bisa ngerasain gimana bagusnya MGIX Strike Freedom dari Shunshin model. Ya, walaupun untuk secara keseluruhan pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan originalnya Bandai, dan pasti ada aja kendala ataupun minusnya. Nah, dan ini kemasan dari Shunshin model MGIX Strike Freedom. Kemasannya polos aja seperti ini ya. Jadi nggak ada gambar apa di boxnya. Ini polos banget ya. Oke, sekarang kita lihat dulu beberapa runner dari Gundamnya. Dan ini dia runner dari MGIX Strike Freedom Gundam. Dan untuk warna emasnya ini udah cukup bagus ya. Walaupun di beberapa bagian warnanya itu nggak konsisten. Ada yang tebal dan ada juga yang agak tipis. Sedangkan untuk cetakan dan detailnya ini udah lumayan oke ya dibandingkan dengan Daban model. Untuk cetakan dari runnernya ini udah lumayan halus. Nah, dan untuk detail-detail dari bagian partnya juga ini udah oke banget ya. Bahkan di belakang partnya juga detailnya udah lumayan oke. Nah, untuk di belakang partnya dan di depannya juga memiliki detail yang cukup oke. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja rakit Gundamnya. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Oke teman-teman, dan ini dia MGIX Strike Freedom dari Shunshin. Untuk tampilannya, MGIX dari Shunshin ini keren banget, bisa kalian lihat. Nah, untuk detail-detail di Gundamnya juga udah bagus banget. Kualitas plastik juga udah lumayan bagus. Dibandingkan dengan Daban, ini udah lumayan bagus sih. Walaupun saya belum pernah lihat untuk yang originalnya Bandai, tapi menurut saya Gundam ini udah bagus banget. Jika hanya dilihat aja, ini nggak bakalan kelihatan kalau Gundamnya itu bootleg atau KW. Karena kalau dilihat sekilas, ini hampir mirip-mirip aja dengan yang versi aslinya. Untuk perakitannya, Gundam ini ada beberapa kendala di bagian perakitannya. Seperti di bagian inner frame di kepala, kalau tidak dikikis, dia nggak bakalan rapat atau nggak bakalan bisa menutup dengan sempurna
Jadi di inner frame-nya itu wajib dikikis ya, supaya bisa masuk dengan sempurna dan tidak ada celah. Ada juga beberapa kesalahan di manual booknya. Selain itu juga Gundam ini ada part yang sangat loose parah di bagian betis belakang. Nah, armor yang di bagian bawah ini dia nggak bisa nempel sama sekali. Itu kalau dipasang dia bakalan lepas lagi dan lepas lagi. Ini armornya. Paling harus diakalin dengan cara dilem. Lalu kalian juga pada saat ngerakit Gundam ini, kalian harus lebih perhatikan di bagian konektor sayap ini ya. Di bagian konektornya, dia itu mudah patah. Jadi kalian harus hati-hati. Jangan sampai konektor ini patah ya. Lihat di beberapa review atau di beberapa postingan teman-teman, ada beberapa konektor yang patah di bagian sayapnya ini. Untuk part loose-nya lagi ada di bagian railgunnya. Sini armor yang warna hitam ini di bagian railgunnya itu juga cukup loose. Dan selain itu mungkin nggak ada lagi masalah yang terlalu signifikan. Nah, untuk aksesorisnya di sini kita mendapatkan sepasang rifle ciri khas dari Gundam Strike Freedom. Dan rifle ini bisa juga kita gabungkan menjadi long rifle. Selanjutnya kita juga mendapatkan beberapa option hand untuk Gundam ini. Nah, lalu kita juga mendapatkan dua buah shield yang bisa kita tempel di bagian lengannya Strike Freedom ini. Selanjutnya kita juga mendapatkan beam saber yang bisa kita gabungkan menjadi satu. Kita langsung aja lihat untuk artikulasi dari Gundamnya. Nah, untuk artikulasinya kita lepas dulu aja bagian backpacknya supaya artikulasinya lebih leluasa. Nah, kita mulai dari bagian kepala. Di sini kepalanya bisa ke atas ke bawah, nengok kiri, nengok kanan, bahkan diputar 360 derajat juga bisa. Nah, ke depan dan ke belakang juga bisa. Selanjutnya di bagian soldernya. Ini bagian soldernya, bagian depan ini bisa kita gerakkan, bagian depan dan belakang juga sama, bisa kita gerak-gerakan. Lalu di sini ada gimmick. Nah, bisa kebuka seperti ini. Nah, lalu bisa kita angkat juga ke atas seperti ini. Selanjutnya di bagian lengannya. Di bagian atasnya ini bisa kita buka ke atas seperti ini, dan lengannya bisa kita sejajarkan seperti ini. Bagian upper armnya bisa kita putar 360 derajat. Lalu untuk tekukannya ini udah mantap banget, tekukannya bisa sejauh ini. Untuk armor di lengannya juga ini bisa kita gerakan, tapi agak terbatas. Untuk telapak tangannya ini menggunakan double join, tapi joinnya ini agak seret, jadi agak susah untuk diputar-putar. Selanjutnya ke bagian badan. Di bagian badan, di pinggangnya ini bisa kita gerakan ke kiri, ke kanan. Ini mudah sekali untuk menggerakkannya. Bisa juga kita gerakan ke depan dan ke belakang. Nah, lalu di bagian atas ini ada cockpit yang bisa kita buka, ditarik ke depan, dan di dalamnya terdapat satu buah figur dari pilotnya, yaitu Kira Yamato. Selanjutnya untuk bagian waist-nya. Untuk armor waist-nya ini bisa kita gerakan, cukup leluasa. Dan ini juga ada gimmick, bisa kebuka seperti ini. Lalu untuk bagian sampingnya, di armor sampingnya ini ada railgun yang bisa kita buka seperti ini. Lalu untuk bagian waist belakang ini juga bisa kita buka.
Nah, bisa kita buka seperti ini. Selanjutnya untuk bagian kaki, konektor kakinya di sini bisa kita buka seperti ini. Tapi hati-hati untuk bagian joinnya. Nah, untuk bagian atasnya ini bisa kita putar juga. Selanjutnya untuk tekukan kakinya, di sini lututnya udah bisa menekuk sejauh ini ya. Nah, untuk tekukan lututnya udah jauh seperti ini. Dan ada gimmick kebuka juga di bagian armor pahanya. Nah, jika kita tarik, dia akan mengikuti bagian lututnya. Nah, lalu untuk telapak kakinya, di sini telapak kakinya bisa kita gerak-gerakan ke kiri, ke kanan seperti ini. Dan untuk di telapak kakinya juga ada artikulasi seperti ini. Ini bisa ke atas dan ke bawah. Untuk artikulasi body unitnya seperti itu. Kita lanjut ke artikulasi di bagian backpacknya. Nah, oke, dan ini dia untuk backpacknya. Di bagian backpacknya ini bisa kita gerakan seperti ini, ke belakang, ke depan. Ini bisa diputar juga, tapi agak seret ya, agak ngeri sih sebenarnya. Sayap-sayapnya ini juga bisa kita gerakan ke atas, ke bawah seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita artikulasikan. Nah, sayapnya bisa kita agak ke atas kan, seperti ini. Lalu untuk bagian hitamnya ini bisa kita angkat juga, bisa kebuka seperti ini. Dan bagian ini juga bisa kita tarik sebenarnya. Nah, supaya bisa kelihatan untuk part yang warna goldnya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu di bagian bawahnya ini bisa ditutup dan dibuka untuk menghubungkan konektor stand base ke bagian backpacknya. Nah, oke, jadi itu dia untuk artikulasi dari Gundamnya. Untuk artikulasi dan detail dari Gundam ini nggak usah diragukan lagi. Dengan harga 800 ribuan, menurut saya Gundam ini sangat worth it untuk dibeli. Mengingat harga bandanya itu sangat mahal sekali. Pada awal rilisnya dijual di 2 jutaan dan tergoreng hingga di atas 3 jutaan pada saat ini. Nah, jadi dengan adanya Shunshin ini, jadi kita bisa memiliki koleksi yang sangat keren seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin membeli produknya, kalian langsung aja ke toko ijo dan cari Robot Kingdom. Nah, di sana kalian bisa membeli produk Gundam yang udah ready maupun pre-order. Nah, baik, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my